Pertemuan kali ini kita akan membahas masih materi pecahan, yaitu yang ke-8 menyelesaikan soal cerita. Nah, perhatikan buku anak-anak ibu halaman 27 untuk contohnya. Contoh pertama, Adi mempunyai 20 kelereng, sebanyak 60% berwarna merah dan sisanya berwarna biru. Nah, untuk pertanyaannya, berapa banyak kelereng yang berwarna merah? Dan ke B, berapa banyak kelereng yang berwarna biru? Nah, untuk jawaban yang pertama, yang A, kita ketahui bahwa berwarna merah ada 60%. Nah, 60% ini adalah 60 per 100. Ya kan? Persen ini artinya 60 per 100. Nah, untuk pertama yang harus kita kerjakan adalah sebelumnya udah bilang ya, kita harus menjadikannya ke pecahan yang paling sederhana. Artinya 60 per 100 kita menjadikan dia pecahan yang paling sederhana, yaitu 60 dibagi 20, 100 dibagi 20. Sehingga apalah dia 3 per 5. Jadi maksud dari soal ini adalah 60% dari 20 sama artinya 35 dari 20. Sehingga 60% dari 20 ini sama dengan 3 per 5 dikali 20 sama dengan 12. Jadi untuk kelereng berwarna merah yang 60% tadi ada 12 kelereng. Nah, kita sudah tahu nih jumlah kelereng itu 20 dan merah 12. Artinya 20 kelereng tadi dikurang dengan 12 yang warna merah. Artinya 20 dikurang 12 sama dengan 8. Jadi 8 ini adalah kelereng yang berwarna biru. Nah, untuk lebih jelasnya, perhatikan contoh yang kedua. Mula-mula seorang pedagang mempunyai 5 kg telur. Kemudian sebanyak 4 kilo laku terjual. Berapa persenkah jumlah telur yang terjual? Nah, di sini kita tahu pada soal mula-mula ada 5 kg telur. Ini dia. Lalu yang terjual berapa? 4 kilo. Artinya 5 ini adalah banyaknya telur awal dan 4 adalah yang terjual. Artinya 4 per 5. Nah, kita membuatnya menjadi persen karena pada pertanyaan itu mencari persen. Artinya 4 per 5 ini kita jadikan dia bilangan persen, yaitu dengan mencari penyebutnya per 100. Kenapa per 100? Karena persen itu adalah per 100. Jadi 5 kali berapa yang hasilnya 100? Yaitu 5 dikali 20. Jika penyebutnya dikali 20, pembilang juga dikali 20. Dapatlah hasilnya 20 per 100. 80 per 100. Nah, 80 per 100 ini artinya 80%. Jadi jumlah telur yang terjual adalah 80%. Ketiga yaitu C, penaksiran hasil operasi hitung bilangan cacah, pecahan, dan desimal. Sebelum masuk ke penaksiran, anak-anak ibu harus tahu dulu apa itu penaksiran. Coba perhatikan contoh di buku anak ibu halaman 29 ya. Nah, seorang reporter televisi melaporkan bahwa acara tersebut disaksikan sekitar 80.000 penonton. Nah, dengan sisi tribun utara yaitu sebanyak 20.712 penonton, untuk tribun selatan 18.325, untuk tribun barat 21.555, untuk tribun timur 18.983. Nah, pada banyaknya penonton ini jika dijumlahkan yaitu melebihi atau kurang dari 80.000. Nah, kenapa reporter itu mengatakan 80.000 penonton? Karena pada tribun utara ini kan 20.000. Jika dibulatkan menjadi 21.000, dibulatkan ke ribuan terdekat. Nah, jadi 7 ini lebih besar dari 5. Jadi kalau jika sudah besar dari 5, kita bulatkan menjadi 10. Jadinya 21.000. Nah, untuk selatan 18.325. Nah, jadi 18.000. Kenapa? Karena untuk ribuan terdekat ini 300. 18.325, kita perhatikan ke ratusannya. Nah, ini nih artinya 5 lebih kecil dari 3 lebih kecil dari 5. Jadi kita bulatkan menjadi 18.000. Nah, untuk tribun barat 21.555 menjadi 22.000 karena untuk 5 ini
adalah 5 sama dengan 5. Jika dia 5 atau sama dengan 5, lebih besar dari 5 atau sama dengan 5, maka dibulatkan ke bilangan ke atas. Nah, jika dia di bawah 5, maka dibulatkan jika angkanya di bawah 5, maka dibulatkan ke angka terbawah. Jadi 18.000 seperti ini karena dia di bawah angka 5. Nah, untuk 18.983 kita bulatkan menjadi 19.000 karena 9 ini lebih besar dari 5. Nah, jadi pada tabel jumlah taksir penonton ini 21 ditambah 18.000 ditambah 20.000 ditambah 19.000 jadinya 80.000 orang. Oleh karena itu, itulah dikatakan reporter kenapa acara televisi ini disaksikan oleh 80.000 penonton. Nah, jadi dari contoh ini kita tahu bahwa menaksir adalah menentukan ukuran jumlah berat ukuran lainnya dari suatu angka yang mendekati nilai sebenarnya. Nah, untuk lebih jelasnya pada materi pecahan kita, yang pertama pembulatan kesatuan, puluhan, dan ratusan terdekat. Untuk yang pertama kita membahas sebelum kita masuki pembulatan bilangan kesatuan, kita membahas dulu untuk pembulatan. Nah, perhatikan buku anak ibu halaman 30, yaitu banyaknya peserta 18.800 orang. Nah, untuk daerah Kalimantan banyak peserta sesungguhnya adalah 207. Nah, dia untuk pembulatan maka jadinya 200 karena 0 ini lebih kecil dari 5. Jadi dibulatkan ke angka terkecil jadi 200. Kita dari daerah Jawa peserta sesungguhnya adalah 183. Jika kita bulatkan dari kalau bulatkan ke 100 maka kita lihat puluhannya. Puluhannya adalah 8. Jadi 8 itu lebih besar dari 5. Artinya jika dibulatkan menjadi 200. Nah, untuk peserta asal Papua yaitu 215. Nah, kita perhatikan 1 itu lebih kecil dari 5. Artinya kita bulatkan menjadi 200. Nah, untuk peserta Sulawesi adalah 189 peserta. Jadi 8 lebih besar dari 5. Artinya kita bulatkan menjadi 200. Nah, jika ditotalkan seluruhnya adalah 800 peserta. Itulah kenapa reporter menyebutnya banyak peserta adalah 800 orang. Karena untuk peserta ini ketika kita bulatkan hasilnya adalah 800 peserta. Nah, untuk penjelasan lebih jelas, kita akan membahas tentang pembulatan kesatuan. Nah, untuk pembulatan bilangan kesatuan terdekat, nah, syaratnya itu jika persepuluhan atau satu angka di belakang koma kurang dari 5, maka dibulatkan ke bawah. Contohnya ini. Bulatkan 1,3, dibulatkan menjadi 1. Dibulatkan menjadi 1 karena kita melihat persepuluh satu angka di belakang koma itu untuk satuan. Jadi 3 ini adalah 3 kecil dari 5. Kalau 3 kecil dari 5 artinya kita bulatkan ke bawah. Kita bulatkan ke bawah, 3 kecil dari 5 artinya kita bulatkan ke bawah. Jadinya 1. 1,3 jadinya 1. Nah, yang kedua, syarat yang kedua, jika persepuluhan atau satu angka di belakang koma lebih dari atau sama dengan 5, maka dibulatkan ke atas menjadi satu satuan. Nah, misalnya ini 12,9. Kita perhatikan untuk satuannya itu yang 9. Di belakang koma ini ya yang kita perhatikan. Jadi, di sini nih 9 lebih besar kan dari 5, artinya kita bulatkan ke atas. Nah, 12,9 jadinya adalah 13. Nah, kalau dia 12,5, kita bulatkan ke 13 karena lebih dari atau sama dengan 5 dibulatkan ke atas menjadi satu satuan. Nah, selanjutnya untuk yang B, pembulatan bilangan ke puluhan terdekat. Syaratnya yang pertama yaitu jika satuan kurang dari 5 maka dibulatkan ke bawah atau puluhan tetap menjadi 0. Nah, untuk contohnya perhatikan nomor 1.
bulatkan bilangan 12 dan 178 ke puluhan terdekat. Nah, 12 ini kita bulatkan menjadi 10 karena satuannya adalah 2. Nah, perhatikan yang 12-nya ini. Kita perhatikan yang satuannya. Kalau tadi kita perhatikan yang di belakang koma. Nah, kalau untuk pembulatan bilangan ke puluhan kita perhatikan yang 2. Nah, 2 lebih kecil dari 5 kan? Artinya 12 sama dengan 10. Jika dibulatkan menjadi 10. Nah, selanjutnya yang kedua, jika satuan lebih dari atau sama dengan 5, maka dibulatkan ke atas, bertambah 1 puluhan. Artinya puluhannya bertambah. Nah, untuk contohnya 178. Tadi yang kita perhatikan adalah satuan yang 8-nya. Nah, untuk puluhan kita lihat 8-nya. 8 lebih besar dari 5. Jadi yang 178 tadi menjadi 180. Nah, ini puluhannya, ini puluhannya. Yang kita perhatikan adalah bilangan untuk puluhan. 178, 180 yang kita perhatikan adalah puluhannya. Nah, baru kita tengok dari 8 ini tadi. 8 lebih besar dari 5. Artinya dibulatkan ke 180. Nah, untuk yang C, pembulatan bilangan ke ratusan terdekat. Syarat yang pertama, jika puluhan kurang dari 50, maka dibulatkan ke bawah. Ratusan atau ratusan tetap. Nah, untuk contohnya perhatikan bilangan untuk membulatkan bilangan 112. Dibulatkan menjadi 100 karena puluhannya adalah 12. Nih, kita melihat dia dari puluhannya. 1, 1, 2. Kita lihat puluhannya. Puluhannya adalah 1 atau 12. 12 kecil dari 50. Karena kenapa 50? Karena kita lihat dari pembulatannya dari puluhan. Yang tadi satuan. Kalau kita membulatkan puluhan, maka kita lihat dari satuannya. Kalau kita membulatkan ke ratusan, maka yang kita lihat adalah puluhannya. Nah, dari 112 kita perhatikan untuk puluhannya adalah 12. 12 lebih kecil dari 50. Artinya untuk 112 kita bulatkan menjadi 100. Nah, untuk syarat yang kedua, jika puluhan lebih dari atau sama dengan 50, maka dibulatkan ke atas menjadi 1 ratusan atau ratusannya bertambah. Untuk contohnya perhatikan bilangan bulat 2189 ke ratusan terdekat. Nah, yang kita perhatikan apa tadi? Yang kita perhatikan adalah puluhannya. Puluhannya berapa? 89. 89 lebih besar dari 50. Artinya 2189 jika dibulatkan menjadi 2200. Nah, yang satu ini menjadi 2 karena 89 ini mendekati dengan 50. Sekian dari pembahasan kita hari ini. Apabila ada terdapat kesalahan, Ibu mohon maaf. Ibu ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.